This meeting is being recorded. Okay, then I shall. Mana ya? Mari kita move on dari nilai. Santai aja ya. Nilai jelek, selalu inilah bisa kita kejar ya nggak sih? Di aktivitas dikejar, di UAS juga dikejar ya. Mudah-mudahan dengan yang saya kasih tahu tadi, insya Allah bisa mampu memperbaiki ya nilai kalian nanti ya. Banyak faktor memang ya. Kalau udah persiapan, tapi ketika nanti begitu menjelang ujian itu tiba-tiba kalau kata orang Sunda gemper gitu ya. Nah itu bisa mengganggu juga gitu. Nah makanya fokus, yakin, pede, tetap tenang ya. Kayak Mukti tuh. Jadi dia udah kebayang dan sebagainya gitu ya. Cuman memang kemarin itu emang soalnya banyak ya. Jadi ya dimaklumi lah ya seperti itu. Nah mudah-mudahan di UAS nanti mudah-mudahan ya. Nah, kemarin kita udah kasih masukan ke tim Dosko ya, bahwa itu kebanyakan gitu. Nanti di UAS kayaknya nggak bisa sebanyak itu ya. Mudah-mudahan di UAS ya tim Dosko bisa merancang soal yang nyaman buat kalian sehingga bisa mendongkrak ya, bisa mendongkrak sehingga kalian bisa ngerjain itu dengan selesai ya. Kalau saya lihat kemarin rata-rata yang nggak selesai itu pada dasarnya mereka itu awal-awalnya tuh bagus, tapi begitu udah kayak gini, aduh waktu dikit gitu, udah stres gitu, dan udah deg-degan, itu pasti kesannya buyar. Nah, jadi seperti itu kelihatannya. Jadi dan itu deh yang membuat mereka nggak ngisi yang lainnya gitu. Nah, jadi awalnya tuh udah bener gitu. Lah, kenapa di sini tiba-tiba jadi langsung mulai kosong, kosong, akhirnya kosong gitu. Nah, jadi memang dari segi soalnya sedikit kebanyakan. Nah, makanya kalau soalnya pas gitu ya, saya yakin kalian pasti selesai dan saya yakin kalian pasti bisa. Ya, buktinya polanya sama. Ya, jadi bisa awal-awal bisa nyaman, benar-benar, tapi begitu waktunya udah mulai tipis, time is up gitu ya, kalian udah pasti buyar. Nah, jadi kalau saya lihat seperti itu. Jadi bukan berarti kalian apa namanya? Kalau saya lihat ya bukan berarti kalian jelek itu menggambarkan kalian bodoh, enggak. Saya tidak melihat seperti itu. Tapi saya melihatnya bahwa ya memang banyak faktor ya dari segi soalnya sendiri, dari segi uh, time managementnya dan sebagainya ya. Tidak menggambarkan kualitas kalian. Akhir UTS dan UAS belum menggambarkan kualitas kalian ya. Tapi dari proses inilah saya bisa melihat kualitas kalian itu seperti apa ya, seperti itu. Nah, kualitas pun tidak hanya kayak matre ya, dari nilai aja, tapi dari bagaimana pendekatan kalian, sikap kalian gitu ya, dan sebagainya. Nah, itu yang bagi saya itu lebih berharga daripada kalian sekedar mendapatkan nilai tinggi ya. Tapi kualitas kalian sebagai mahasiswa yang yang ya sopan gitu ya, akhlaknya bagus gitu, kemudian juga jujur, integritas gitu ya. Sampai ada mahasiswa saya itu saya sangat kagum sekali. Bahkan saya pun berencana saya kalau boleh ngasih bonus 20, saya kasih 20, kamu dapat dapat 99 mau gitu. Karena saya udah kadung jatuh cinta dengan sikap integritasnya. Ya, jadi dan dia cowok sih. Coba cewek ya, enggak deh. Nah, maksudnya tuh itu itu saya salut sekali. Dia orang mana ya? Subang atau Purwakarta gitu. Saya lupa ya, jadi kalau ngomong tuh dengan saya bahasa Sunda gitu. Tapi saya kagum sekali dari akhlak kakak tingkat kalian nih. Saya ceritakan akhlaknya itu adalah ketika dia protes gitu. Pak, biasanya kalau saya offline kan saya sering membagikan jawaban ya, bukan kertas ujian kalian ya. Nih nilai kalian set mana mau protes gitu. Ada yang protes, aduh ini, tapi ya setelah dijelasin, oh jadi pas saya ngaku salah gitu. Nah, jadi seperti itu. Jadi saya ingin enak gitu ya, tidak ada keraguan di antara kita gitu ya. Nah, akhirnya waktu itu saya melihat, saya cerita gitu. Kayaknya ada yang jawabannya itu ya tadi saya kayak tadi ya salah, tapi karena caranya bagus saya benerin gitu. Saya kasih poin malah itu lebih. Nah, misalkan angkanya 2, saya kasih jadi 1,5 karena caranya benar. Dia dong, semuanya beres gitu ya. Dia datang ke saya, Pak, mohon maaf Pak, nilai saya tolong dikurangin. Saya kaget gitu, buset. Hah,
kamu ada apa tiba-tiba pengen mengurangi nilai, orang pengen nambah nilai, kamu malah mengurangi nilai gitu. Menurut saya nggak layak Pak dapat keringanan seperti itu katanya. Itu bukan keringanan, itu kebijakan saya karena saya melihat dari cara ngerjain kamu bener gitu. Cuman kamu salah di sini, nggak Pak, saya nggak mau gitu. Saya kalau apa memang cara kerja saya benar, tapi saya memang ceroboh di situ. Dia jujur gitu. Oh gitu. Jadi bukan karena kamu mungkin salah nulis. Enggak Pak, saya memang ceroboh. Tolong dikoreksi, saya dikurangin gitu. Saya tuh gila tuh. Mending kalau nilai itu 90, enggak, ini juga pas-pasan 70 atau berapa gitu ya. Nah, kalau saya kurangin 80 mepet 81. Kalau dikurangin jadi 78 gitu kalau nggak salah. Nah, akhirnya waduh, ini orang kayak gini tuh nggak pantas saya kurangi, malah saya tambahin harusnya gitu ya. Ya udah ini saya tuh dilema gitu. Astagfirullah gitu ya, maksudnya tuh masa saya harus mengurangi nilai orang yang udah uh, berintegritas seperti itu gitu ya, yang merasa ah gila ini. Akhirnya dia insist gitu, Pak tolong Pak saya tidak ingin menerima seperti itu. Akhirnya ya udahlah, ya udah deh gitu. Oke deh saya kurangin gitu ya. Akhirnya saya kurangin gitu. Tapi aktivitasnya saya suka banget. Saya kasih aktivitas tinggi ya karena memang dia jujur gitu ya. Nah, dan seperti itu. Jadi masih ada ternyata mahasiswa-mahasiswa yang seperti itu dan ini saya ceritakan karena itu pengalaman saya yang paling berkesan ya menurut saya ya. Jadi sikap jujur itu saya prediksi dia pasti jadi orang sukses nanti ke depannya ya. Baik di akhirat di dunia maupun di akhirat insya Allah. Oke. Nah, oke sekarang kita akan belajar tentang ini. Bagaimana cara pengakuan pendapatan? Simple, cuma ada 5 ya. Kalau kita bicara PSAK 72 itu ada merupakan gabungan dari PSAK 23, PSAK 34, PSAK 44. PSAK 23 tentang pendapatan, 34 tentang konstruksi kontrak jangka panjang. Yang ketiga, PSAK 44 tentang akuntansi real estate. Keempat, PSAK ISAK 10 atau ISAK 32 itu tentang loyalitas pelanggan sama beberapa hal yang lainnya ya. Nah, ini semua dicampur. Jadi satu namanya PSAK 72 atau IFRS 15. Ini merupakan adopsi dari IFRS 15 kalau tidak salah ingat. Ya. Nah, apa sih istimewanya? Istimewanya adalah ini fondasi dari pengakuan pendapatan. Hal yang paling krusial dari suatu perusahaan adalah duit. Duit itu dapat dari mana? Duit itu dapat dari pendapatan. Ya, oke. Sekarang saya ingin kalian tolong fokus ya. Sejam saya terangin atau 45 menit mungkin ya. Setelah itu kalian silahkan endapkan gitu. Main dan sebagainya, buka lagi nanti mungkin di hari Sabtu dengerin YouTube rekamannya dan sebagainya ya. Nah, kalian gak nangkap semua dari sini, ya nggak apa-apa, karena itu wajar. 30% nangkap nggak apa-apa, itu wajar gitu ya. Bukan kata saya tapi emang penelitian mengatakan demikian ya. Dan saya pun merasa dulu juga gitu saya sebagai mahasiswa. Yang ditanya dosen tuh kadang saya set ngantuk kelewat. Ya wajar ya seperti itu. Tapi kan saya tetap sebagai dosen harus menyampaikan ya. Ya kalian nikmatin aja. Apa yang bisa kalian dapat tangkap silahkan diikutin ya. Endapkan nanti diulang kembali. Nah gitu ya caranya ya. Oke saya jelaskan dulu. Saya jelaskan secara singkat aja karena ini cuma overview aja. Nanti yang definisi detailnya ada di slide selanjutnya. Nah, pada dasarnya pendapatan itu diakui dengan 5 langkah, ya. Langkah pertama, jadi kalau sebelumnya itu kalian kan cuman seperti ini. Mana ya? Oke, saya butuh ini dulu deh. New slide. Nah, ini dia ya. Nah, sebelumnya pendapatan itu kan kalian cuma mengakuinya cash pada sales ya. Nah, gini kan. Jadi diketahui inventory berkaitan dengan inventory ya kan. Nanti COGS pada MI. Nah, pertama ini diatur di PSAK 72. Ini diatur di PSAK 14 ya. Ada cost flow assumptions dan sebagainya. Ini diatur di cost accounting. Cost accounting ya, seperti itu. Kalau cash mah ada juga sih, tapi dia di kalau valuta asing ya.
Nah, seperti itu. Nah, biasanya kan menjual produk merchandise inventory ya. Harganya adalah 100 gitu ya. Nah, kalian kan selama ini dipusingkan dengan COGS-nya, cost flow assumptions-nya, cost-nya berapa. Nah, kayak gitu kan. Nah, sekarang kita akan fokus ke price-nya. Pricing pada dasarnya ini tuh, ya. Nah, price-nya ini 100, berarti kan cuma tinggal mengakui aja 100. Cost-nya berapa? Mau pakai Vivo atau Livo atau average gitu ya, average misalkan. Misalkan ini 55 gitu. Ya udah berarti ada gross profits nilai berapa? 45. Nah, gitu ya. Nah, ini konsepnya. Kalian selama ini disibukkan oleh yang ini di bawah ini nih ya. Sekarang kita akan shifting ke atas. Nah, inilah yang dimaksud dibicarakan di PSAK 72. Biasanya price itu tunggal, harganya adalah 100 sesuai price list-nya. Kalau kalian lihat buku menu di restoran kan kayak gitu ya. Ini misalkan menu gitu ya. Nah, di sini kan ada macchiato gitu. $2, $3 gitu ya. Atau 30 atau 60.000 ya, ada macam-macam, ada yang reguler, sedang dan besar gitu ya. 60, 80 sampai 100. Nah, misalkan kayak gini ya. Nah, artinya price-nya itu udah ada gitu. Kalian tinggal pilih aja kalau price-nya yang ini berarti ya udah ini yang dipakai. Sesimpel itu memang ya. Tetapi logik apa ini untuk transaksi yang simpel. Bagaimana kalau nanti saya gabungin? Ada yang 80, ini adalah kopi gitu ya. Yang venti, kemudian yang ini yang tuna sandwich. Saya biasa dibeli Starbucks ini tuna sandwich. Nah, ini harganya adalah 50. Ini tuh, oh ini kopi itu berapa ya? Kopi itu kalau yang itu sekitar 60-an ya, kalau caramel macchiato. Nah, ini paket breakfast saya sampai apa? Harganya adalah sekitar 60 kalau nggak salah harganya. 72 gitu, saya lupa. Ya, saya 72 ya. Nah, 72 gitu ya. Nah, sekarang yang kita lihat, kita mau mengakui angka yang mana? 72, 60 atau 50 gitu ya. Udah pasti totalnya adalah 72 karena cash yang kita terima 72. Nah, berarti ini dialokasikan kemana? Berapa milik si kopi, berapa milik si tuna gitu. Jadi ada tuna sales gitu ya, sales dari tuna sama sales dari kopi. Nah, ini bentuk yang namanya kompleks pricing system. Dan inilah yang di-capture di PSAK 72. Kalau cuma satu harganya aman, tapi kalau harganya melibatkan yang lain, gimana cara pricing-nya? Gimana cara menentukan sales-nya? Nah, isu inilah yang diangkat di pertemuan kita kali ini, ya. Oke, nah, jadi kalau ini namanya complex structure dari si pricing model, ya, dari si revenue model, ya. Nah, inilah yang di-capture di PSAK 72. Dan let's talk about PSAK 72. Oke, nah, kalau gitu kita harus menganalisa dulu, ya. Ketika ada dua harga tadi, berapa jatah kita identifikasi kontrak, ya. Kontrak itu syaratnya ada 5 ini, ya. Bisa lisan atau tertulis. Kedua, kita mengidentifikasi kewajiban atau performance obligation. Ketiga, berapa harganya. Kalau cuma satu barang, ya harganya cuma satu. Tapi kalau ada lebih dari satu, ya kita harus menentukan pricing-nya tadi, gitu ya, alokasinya. Nah, kalau lebih dari satu, maka kita harus mengalokasikan langkah keempat. Baru kita langkah kelima mengakui pendapatan, mencatat sales revenue-nya, gitu ya. Kesimpulannya 1 sampai 4 ini adalah menjawab pertanyaan how. Mana sih? How. Gitu ya. Yang kelima ini menjawab pertanyaan when. Nah, gitu ya. Nah, ini dua hal ini konsep dari PSAK 72. 1 sampai 4 how, 5 when. Oke? Nah, kayak gitu ya. Sehingga apa? Pada dasarnya sama cash untuk mencatat sales revenue. Berapa nilainya? 1 sampai 4 caranya. Kapan waktunya? Nomor 5 caranya. Gitu ya. Jadi ini untuk mengakui kapan dan berapa. Oke? Nah, dari sini baru kita masuk ke case yang pertama. Case satu persatu kita bahas ya. Isunya terkait kontrak. Kita akan lihat ya. Nah, ini yang tadi ya. Jadi kalau untuk yang simpelnya adalah pertama ada 2 ya. Jadi nanti soal ujian itu ya kayak gini. Nanti akan melihat berapa alokasinya. Ketika ada
contoh soal seperti ini. Jadi seperti apa ya, yang sudah dibahas di lalu-lalu ya, yang di ekuitas kalau tidak salah. Lump sum purchase atau lump sum sales. Nah, seperti itu. Ini juga sama. Ini adalah lump sum sales ya. Nah, jadi kita berarti berbasis berapa price list-nya dulu. Nanti kita lihat kalikan dengan lump sum-nya. Nah, ini ya. Nah, dari sini misalkan, nah ini kayak promo gitu. Potongan harga 2 untuk secangkir kopi besar normalnya adalah sekian. Jika beli donat, harganya adalah 12. Artinya kalau kamu beli kopi plus donat, kamu dapat potongan harga. Berapa? $2 potongan harganya. Ya. Nah, kayak gitu. Ya udah kita analisis, benar nggak ada kontrak? Ya, kontrak itu berarti perlikatan, ya. Ada 5. 5-nya itu memaksa, gitu ya. Yang ini nih. Dapat dipaksakan, ada hak dan kewajiban, ada commercial substance dan bisa ditagih, ya. Nah, kita lihat pertama, hak dan kewajibannya ada nggak? Ada banget, ya. Haknya apa? Hak bagi si penjual mendapatkan duit. Kewajibannya wajib mengirim si kopi tersebut ke pelanggan. Nah, gitu ya. Kemudian setelah itu, ya udah, berarti itu kontrak tuh. Nah, sekarang kita analisis lagi. Dari kontrak ini ada berapa jenis performance obligation? Nah, ternyata ada 2. Yang pertama, kita menjual bundling. Bundling tersebut mendeliver 2 produk. 1 kopi, 1 adalah donat, gitu ya. Nah, dari sini berarti kalau gitu kita lihat, berarti kita wajib ketika si pembeli di sini ada ya, 1 pelanggan membeli 1 kotak donat dan secangkir besar kopi. Dari sini kita lihat, oh ada kontraknya antara pembeli 1 dengan penjual. Dari situ kita bisa analisis lagi, ada berapa kewajiban dari kontrak tersebut. Ada 2, kita harus mendeliver donat, kedua mendeliver kopi. Kita lihat ada harganya atau enggak, apakah ini merupakan kewajiban terpisah atau tidak. Ya. Oh terpisah Pak, kenapa? Ada price list-nya. Berarti harga yang dibayar untuk 2 kewajiban ini harus kita alokasikan. Tapi sebelumnya kita tentukan berapa harga yang mesti dialokasikan. Jawabannya adalah 13. Dari mana, Pak? Dari 12 ditambah dengan 3 dikurang 2. Ya, atau 12 tambah 1 langsung ya. Nah, 13. Kalau gitu, berapa dari 13 ini yang harus dialokasikan ke masing-masing kewajiban? Ke kopi dan ke donat. Gitu ya. Ya udah tinggal dibagiin aja. 12 bagi 15 dikali dengan 13. Sekian. Setelah itu apa? Setelah itu baru berapa pendapatan yang diakui? Pendapatan yang diakui adalah sebesar 13 total. Ini masuk ke donat revenue, ini masuk ke coffee revenue. Pertanyaannya, kapan dilakukan? Pada saat kontrol atas 2 produk tersebut berada di tangan pembeli. Atau pada saat kewajiban berhasil dilakukan. Kapan kewajiban berhasil dilakukan? Ya kewajibannya dulu apa? Ngirimin donat. Ya udah pada saat donat dan kopi berhasil dikirimkan dan diterima oleh pembeli. Ya. Kapan terjadinya? Ya pada saat itu juga karena dia cepat ya seperti ini. Ya, pada tanggal yang sama. Kebetulan ini untuk case yang tanggalnya sama. Nah, oke, sekarang kita lihat case yang tanggalnya berbeda. Nah, untuk yang seperti ini acuannya adalah tentang di kontrak juga. Ya. Kalau ternyata ya kontrak itu kita analisis dulu dari sini. Apakah terjadi kontrak? Nah, kita lihat analisisnya adalah 1 sampai 5. Ya, kita coba. Pada 1 Mei, PT Arena menandatangani kontrak mengirimkan 1 mesin potong rumput kepada PT Juara. Kontrak mengharuskan PT Juara membayar 1.000 di muka pada tanggal 17 Mei. Cost-nya adalah 675. Dan PT Juara membayar PT Arena per tanggal 17 Mei dan mengantarkan mesin per tanggal 28 Mei. Oke, kita analisis dulu. Apakah kontrak sudah terjadi? Jawabannya sudah terjadi. Kenapa? Karena ada tanda tangan kontrak nih ya. Berarti ini memaksa. Kewajiban apa? Karena adanya kontrak yang ditandatangan, maka ada kewajiban. Kewajiban penjual yaitu PT Arena mengirimkan produk ke si PT Juara.
PT Juara berkewajiban membayar kepada PT Arena. That's contract, ya. Apakah ada substansi komersial? Ada. Kenapa? Karena penjual dapat duit, nanti pembeli kehilangan duit. Pembeli membayar uang, artinya cash outflow, gitu ya. Nah, udah seperti itu berubah posisinya. Ya, secara ekonomis berubah, yang satu nambah duit, yang satu berkurang. Berarti memenuhi substansi komersial. Nah, kemudian yang kelima, apakah besar kemungkinan si penjual bisa menagih utangnya tersebut? Nah, kita lihat dulu, ini terjadi transaksi piutang atau tidak gitu ya. Nah, malah ini utang gitu. Kenapa? Karena duit dibayar di muka. Kalau piutang, duit apa barangnya dulu kirim, duitnya ntar. Otomatis nomor 5 udah pasti terpenuhi. Kenapa? Ya karena dia nerima duit duluan, udah nggak perlu lagi ditagih-tagih. Tinggal kita yang nanti akan ditagih untuk pengiriman barangnya, ya. Nah, oke, kalau kayak gini berarti ini transaksi ini adalah transaksi kontrak pengiriman pembelian mesin potong rumput kepada PT Juara. Nah, maka dari situ kita lihat kapan pendapatan bisa diakui, itu isu yang kedua. Kenapa? Karena ada 3 tanggal, 1 Mei, 17 Mei, 28 Mei. Nah, kita lihat di sini ya. Ya udah kita tanggung nih. Langkah pertama kan kontrak. Langkah kedua ada berapa kewajiban? Kewajibannya tadi ya, kewajiban si penjual perspektifnya kalau PSAK 72. Jadi kewajiban kita mengirimkan 1 mesin memotong rumput. Nah, ada kewajibannya. Berapa harganya? Harganya yang ini 1.000. Oke. Ada alokasi nggak? Ya nggak ada, karena kan cuma satu produk aja. Nggak lebih dari satu. Berarti ini di skip. Langsung yang kelima, kapan kita mengakuinya? Nah, berarti isunya ada di nomor 1 dan nomor 5. Gitu ya. Nomor 1 mengidentifikasi terjadi kontrak atau tidak. Ini udah jelas karena menandatangani. Udah jelas berarti ini pasti terpenuhi. Tapi kalau si Fed ini saya ubah gitu ya, PT Arena memesan ya kepada PT Juara 1 mesin pemotong rumput. Kemudian PT Juara akan membayarkan sebesar sekian. Nah, maka kembali ke definisi kontrak. Kontrak itu bisa lisan atau tulisan. Kalau dia memang juara ini, PT Juara ini adalah langganan tetap PT Arena, tahu dari mana Pak? Dari transaksi historical datanya. Transaksi historisnya menunjukkan bahwa memang dia selalu melakukan penjualan yang rutin kepada PT Juara. Nah, artinya apa? Udah nggak ada kontrak lagi, cuma order doang, itu udah bisa dipegang omongannya. Nah, ketika itu kalau udah bisnis yang udah mapan seperti itu. Ya, sehingga apa? Sehingga ketika ditemui kondisi seperti itu, nggak perlu lagi ada hitam di atas putih. Cukup behavior, kebiasaan antara kedua belah pihak ini. Nah, makanya akuntansi melihat secara substansinya. Secara substansi ketika ngorder aja, secara lisan aja, itulah kontraknya. Karena apa? Karena PT Juara sudah menjadi langganan tetap PT Arena. Gitu ya. Nah, itu kalau saya ubah soalnya ya. Oke, nah sekarang apa namanya? Kita beralih ke sini, ke soal yang ini lagi. Kapan kita mengakui pendapatan? Pendapatan diakui ketika ada nanti ya. Intinya adalah ketika performance obligation atau PO sudah dideliver, sudah dilakukan. Tandanya apa? Tandanya adalah kontrol atas barang yang dijual oleh si PT Arena sudah berada di tangan si pembelinya, yaitu PT Juara. Kapan itu terjadi? Kita lihat pada tanggal 1 Mei masih kontrak. Belum ada kewajiban yang dilakukan, sehingga ini pasti no entry. Gitu ya. Oh, no entry. Kemudian kita lihat tanggal 17 Mei dia menerima duit, ya. Tapi udah ada kewajiban, ya. Sayangnya kontrol atas mesin tersebut belum beralih karena kenapa? Mesin baru dikirim per tanggal 28 Mei, ya. Sehingga performance obligationsnya belum lunas. Sudah dilakukan tapi belum selesai gitu loh maksudnya. Nah, kapan selesainya? Per tanggal 28 Mei. Nah, sehingga pada saat menerima cash di tanggal 17 Mei, dia tidak mencatat revenue. Tapi dia mencatat cash-nya dulu. Karena akuntansi harus memotret transaksi ekonomis yang terjadi. Ketika dia menerima cash, maka harus dicatat cash-nya. Ya udah, catat per tanggal dia menerima cash. Cash pada unearned. Ya. Kenapa unearned? Karena masih bersifat utang. Ya.
Utang dalam artian apa? Belum selesai melakukan kewajiban seluruhnya. Apa kewajibannya? Ngirimin itu mesin sampai ke tangannya si PT Juara. Oke, itu yang kedua ya. Yang ketiga, kapan diakui? Pada saat tanggal 20. Tinggal dibalik unearned pada sales revenue, COGS pada inventory. Nah, pada tanggal inilah inventory kita keluar, uang udah diterima, tinggal mengakui sales revenue-nya ya. Karena dan pada saat ini sudah selesai dilakukan semua kewajiban lunas gitu. Sehingga revenue diambil. Nah, kayak gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, kalau yang kedua case-nya adalah yang ketiga ini. Nah, kalau yang kedua, kalau tadi kan cuma satu kewajiban, ya, pemotong rumput aja. Nah, bagaimana kalau ada lebih dari satu? Nah, kalau ada lebih dari satu, maka kalian harus mengidentifikasi apakah ini kewajiban terpisah atau tidak. Ya, apakah ada dua performance obligations ataukah cuma satu aja, gitu ya? Nah, caranya gimana? Caranya adalah gampang, gitu. Dengan melihat transaksinya, ya. Melihat transaksinya. Maksudnya gimana, Pak? Maksudnya adalah kalian harus aware terhadap hal ini, harus aware apakah eh, apa namanya ada price list-nya. Yang pertama, itulah yang dimaksud dengan dapat dibedakan. Dijual secara terpisah. Kalau dijual secara terpisah, maka dia udah tahu ada price list-nya dong, gitu ya. Dan yang kedua adalah tidak saling bergantung atau independen. Nah, ini adalah alat analisis untuk melihat apakah ada satu atau dua performance obligation, ya. Nah, dampaknya apa? Kalau dampaknya kita lihat ternyata ada dua, maka kita harus melakukan cost allocation atau price allocation, ya. Tapi kalau cuma satu, yang nggak ada price allocations, yang ada ya langsung aja jebret harganya sekian, gitu ya. Nah, caranya adalah pertama, distinct atau tidak, terpisah atau tidak. Yang kedua, independen atau tidak. Nah, kalau yang pertama, kasus satu, menjual mobil dan layanan telematika. Nah, ini udah mobil including GPS-nya gitu loh maksudnya, including GPS sistemnya. Nah, artinya kita lihat dulu ini satu atau dua ya gitu. Nah, setelah periode 6 bulan, konsumen bisa memperoleh layanan ini. Dan di sini ada keterangan secara teratur dijual secara mandiri oleh PT HP Motor dengan biaya bulanan. Nah, artinya apa? Artinya ini merupakan distinct produk. Kenapa? Karena masing-masing memiliki price list. Mobil ada price list-nya, layanan GPS juga ada price list-nya. Sekarang yang kedua, karena ini dan ya harus memenuhi keduanya agar bisa dikatakan sebagai dua PO atau performance obligation. Nah, sekarang kita lihat gitu ya, apa namanya? Ini independen atau enggak? Tesnya gampang. Kalau kita jual mobil, kira-kira butuh layanan GPS atau enggak? Mobil nggak ada GPS bisa jalan atau enggak? Ya, jawabannya bisa lah Pak, kan ada Google. Di handphone juga bisa gitu. Ada barang substitusi pengganti GPS ini ya. Nah seperti itu. Sehingga ya nggak masalah ya. Kita nggak pakai GPS juga kita mobil masih bisa kita operasikan ya. Nah kalau seperti itu kondisinya berarti dua barang ini merupakan sah independen atau tidak saling bergantung. Artinya mobil bisa jalan tanpa adanya GPS. Nah, dan dia produknya distinct, memiliki price list. Oleh karena itu, dua syarat ini untuk kasus pertama terpenuhi. Sehingga apa? Sehingga dia terdapat dua barang yang dijual. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat ke kasus 2. Nah, kalau kasus 2 sedikit berbeda. Kalau ternyata si GPS mobil ini nggak bisa jalan kayak punya Tesla gitu ya. Ini udah jadi satu perangkat dengan sistem operasi mobil. Kalau ini nggak jalan, listrik mobil mati gitu kayak Tesla. Nah, maka ini pertama walaupun memiliki price list-nya, penggantian GPS itu ada price list-nya gitu ya. Tetapi antara mobil dan GPS-nya Tesla itu udah satu kesatuan. Kenapa? Udah nggak bisa dipisahin. Udah nempel di situ.
Artinya kalau GPS nggak jalan, Tesla pun nggak mobilnya pun nggak akan bisa beroperasi. Nah, kalau kondisinya seperti itu, meskipun ada distinct atau meskipun ada price list, maka dia dependen, saling bergantung. Kalau dependen, maka ada satu kewajiban kinerja. Nah, kalau ini software, ya. Kalau software apalagi? Kalau kita jualan software, kita harus mengintegrasikan software Oracle, ini yang kita lakukan di Kementerian Keuangan, agar bisa comply dengan database yang ada di Kemenkeu. Nah, agar untuk bisa terintegrasi ada service yang harus kita bayar, including ke biaya software-nya. Kalau software ini kita beli, ya, tanpa ada jasa ini, maka software itu nggak bisa dioperasikan di Kementerian Keuangan. Itu terjadi. Sehingga apa? Ini saling berkaitan antara integration services sama software-nya, itu jadi satu bundling. Nggak bisa dipisahkan. Karena masing-masing nggak bisa jalan kalau berdiri sendiri. Gitu ya. Artinya apa? Kalau kita beli software tanpa ada jasa integration system, ya udah, cuman jadi sebatas hiasan doang gitu. Nggak bisa kita operasionalkan di database-nya Kemenkeu. Sehingga perlu adanya tambahan layanan integrasi. Nah, dan ini biasanya dijual dalam satu package, ya. Udah beli software including layanannya juga. Nah, kalau seperti ini, saling dependen, saling bergantung, maka satu kewajiban kinerja. Ya, maka total harga ini 800.000 udah langsung software sales revenue, gitu ya, sales revenue. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga sekarang. Nah, kalau tadi kita mengidentifikasi dua kewajiban. Apakah isunya adalah ini di satu atau dipisahin gitu ya. Kalau satu, maka saling berkaitan dan tidak tidak distinct gitu ya. Maksudnya saling ketergantungan ya, seperti itu. Jadi antara produk yang satu dan produk yang lain tidak bisa kita pisahkan ya. Nah, itu namanya dijadikan satu kewajiban atau satu performance obligation. Tapi kalau masing-masing punya price list dan bisa berdiri sendiri, maka itu kewajiban yang terpisah. Sehingga nanti ada ada price allocation. Nah, sekarang berapa price-nya? Nah, itu ada case-nya juga tersendiri. Biasanya kalau kita menemukan case revenue itu kan sales itu cuma satu. Harganya itu satu harga, 200.000 aja misalkan ya. Nah, sekarang kita ada pengembangan ya yang lebih lanjut. Maksudnya apa? Ketika kita ada price-nya untuk bangun gudang harganya $200.000. Ada yang namanya bonus kinerja ya, atau kita namakan dengan variable considerations. Ketika ada bonus kinerja, maka gimana? Maka pendapatan yang kita terima tidak hanya 200.000 aja, tapi plus bonus kinerjanya juga. Tapi ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Kapan kita mendapatkan bonus kinerja? Ketika kita tepat waktu dalam menyelesaikan pekerjaan. Ya, seperti itu. Kalau ternyata telat, maka bonusnya akan semakin berkurang. Gitu ya. Nah, kalau gitu gimana cara kita mengatasinya, Pak? Ketika kita ingin mengakui pendapatan kita sekarang gitu ya, terus ada bonus kinerja juga gitu. Nah, itu gimana caranya? Ya, ini namanya at one point in time, ya, one point in time. Nah, seperti itu ya. Jadi satu waktu, gitu, satu waktu. Ya. Nah, caranya adalah pertama yang harus dilakukan adalah pertama kalian harus lihat dulu kayak gimana syarat dan ketentuannya. Ya. Syarat dan ketentuannya ternyata jumlah bonus kinerjanya berkurang 10% per minggu untuk setiap minggu di luar tanggal penyelesaian. Jadi, kalau tanggal penyelesaiannya misalkan on time-nya itu 31 Desember gitu ya, 2021 gitu ya. Nah, kalau dia 31 Desember tepat waktu, maka dapat 50.000. Ditambahin dengan 200 jadi 250.000. Tapi kalau dia telat seminggu, misalkan kalau telat seminggu ini menjadi 7 Januari 2022. Ya. Kalau dia telat seminggu, maka dipotong 50.000 ini. Tadinya 100% menjadi tinggal 90%. 90% dikali 50 sama dengan 45. Maka dia akan menerima duit sebesar 245. Nah, kemudian kalau tambah telat lagi, 2 minggu lebih telat, ya, tanggal 14 Januari, maka
dia akan terkena potongan yang lebih besar, gitu ya. Tidak 50.000 tapi 80%-nya, ya, atau 40.000. Totalnya akan menerima 250.000. Nah, dari sini ada berbagai macam kemungkinan, ya. Kita tinggal memilih mau pakai yang mana. Caranya bisa pakai expected value atau most likely amount. Yang gampang dulu, gitu ya. Dari 3 harga ini kira-kira yang paling mungkin terjadi gimana? Kita harus melihat dulu historical data. Berdasarkan pengalaman, itu dapatnya gimana nih? Selalu selesai tepat waktu atau tidak? Gitu ya. Kalau iya selalu selesai tepat waktu, maka kita bisa pede. Kita ambil yang 250.000 ini yang kita langsung catat sebagai sales revenue. Ya. Nah, seperti itu maksudnya. Tapi kalau misalnya kita pengen main aman aja deh gitu. Ya udah kita masukkan probability. Ketika ada 3 harga gini, yang dapat harga pertama berapa chance-nya? Oh, 60%. Kali 60% hasilnya sekian. Harga kedua 30%, harga ketiga 10%. Kali hasilnya adalah sekian. Ketika kita jumlahkan hasilnya adalah 247.500. Nah, seperti itu ya. Nah, dari sini berarti pilihan tinggal kembali kepada si manajemen. Apakah mau menggunakan expected value atau menggunakan most likely amount, ya. Itu semua kembali kepada pilihan manajemen, ya. Seperti itu ya. Nah, jadi bisa di antara dua ini, mau yang atas atau mau yang bawah. Nah, gitu ya. Oke, nah sekarang untuk isu terkait harga transaksi ada variable considerations, ada time value of money, ada non cash transactions ya ketika kita menjual barang tapi kita dibayarnya tidak dengan cash tapi dengan saham misalkan ya atau dengan PPE gitu ya. Nah, itu bisa juga. Nah, dan yang terakhir adalah apabila kita jual tapi ada diskon. Nah, itu juga bisa terjadi. Nah, semuanya ini adalah case per case yang ada di harga yang berkaitan dengan menentukan berapa harga transaksinya atau menentukan berapa besarnya sales revenue-nya ya. Kalau yang kasus 1 2 ini untuk menentukan apakah performance obligation-nya ada 2 atau 1. Kalau yang ini ketika udah tahu nih performance obligation-nya ternyata 2 Pak, terpisah. Nah, kita analisis yang performance obligation pertama berapa nilainya. Nah, caranya kayak gini, apakah ada variable consideration atau tidak. Gitu ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kemudian kalau yang ini masih contoh sederhana ya. Jadi ini masih satu performance obligations yaitu mendeliver gudang. Jadi membuat gudang ya, membangun gudang. Nah, satu performance obligation, satu PO ya. Kalau nanti soalnya bisa dikombinasikan ya. Tapi kayaknya enggak deh. Untuk kalian kayaknya enggak sih, enggak yang aneh-aneh. Nah, oke. Nah, yang kedua, bagaimana kalau satu performance obligation tersebut dibayar pakai notes receivable, ya? Maka kita menggunakan time value of money. Nah, lihat di sini ternyata menjual barang cost-nya adalah 590. Harga barangnya 900.000 dengan menggunakan zero interest bearing notes. Nah, perhatikan karena ini zero interest bearing notes, maka kalian bisa melihat 0, 1 sampai 4. 1416 di tahun keempat, kemudian 900.000 di tahun ke-0 ya. Artinya apa? Pada dasarnya ya, ketika kita menjual barang dengan menerima notes receivables ya, janji untuk pembayaran dari si pelanggan kita, maka dilihat dulu kalau dia zero interest bearing notes, maka tidak ada yang namanya si coupon rate ya. Sehingga harga barangnya adalah 900.000. Biasanya dan selalu biasanya nilai present value dari si zero interest bearing notes-nya pun sama. Present value dari notes receivables sama dengan si price dari si barang yang kita jual. Itu kalau zero interest bearing notes. Pak, kalau ternyata dia zero-nya saya hapus, interest bearing notes berarti ini ada coupon rate dan ada market rate, ya. Nah, kalau seperti ini, nanti ada dua harga. Price list barangnya 900.000. Tapi berarti kita pakai present value baru. Misalkan kuponnya 10%. Market rate-nya misalkan berapa ya? Kita bikin premium ya, 9%. Gitu ya. Nah, maka present value pasti di atas nominalnya. Nominalnya kan 1.400. Berarti 1.500 kemungkinan.
Nah, artinya ketika ada harga seperti ini present value-nya karena dia premium ya. Coupon rate lebih besar dari si market rate. Ini jadi pertanyaan di ujian ya. Tapi yang diskon. Nah, oke. Nah, kalau kondisinya seperti ini, mana yang dipakai? Apakah harga price list barang yang kita jual ataukah present value dari si notes receivable? Yang dipakai adalah present value dari notes yang diterima. Ya. Artinya nanti kita mencatatkan NR pada sales revenue, sales ya, sebesar berapa? 1.500. Nah, itu kalau interest bearing notes ya. Oke, nah kalau ini kan zero berarti kan cuma gini doang. Tuh ya. Nah, sekarang bagaimana jika kita tidak dibayar pakai notes tetapi memakai saham ya? Kita memberikan layanan jasa desain kepada pelanggan PT Visual tapi imbalannya adalah saham ya. Ini di PSAK 53 ya. Aduh, gue jadi hafal deh. Oke, ini di PSAK 53 artinya pembayaran dengan saham. Nah, kalau pembayaran dengan saham, maka kita menerima equity investment ya. Nah, perhatikan di sini teman-teman ya. Jadi, ketika kita menerima equity investment, maka kita mencatat berdasarkan harga wajarnya. Harga wajar dari apa yang diterima ya. Salah. Ih. Salah pencet. Harga wajar dari si barang yang dari si apa yang diterima. Ya, yang diterima saham. Berarti tinggal 1.500 kali 10.000. Price list-nya misalkan 9.000. Nah, mana yang dipakai? Yang dipakai adalah barang yang diterima. Artinya price list dari si saham. 10.000 dikali dengan 1.500 ya. Misalkan price list-nya adalah 9 juta gitu ya. Nah, yang dipakai adalah yang ini. Oke? Nah, perhatikan ya. Kalau gitu, ini dicatat dengan PSAK 71. Ya, berarti kalau equity investment itu ada dua, ada yang trading, ya mungkin luka lama lagi nih ya, non trading ya. Trading itu sendiri bisa dengan FVTPL, non trading juga pasti dengan FVTPL, tapi bisa memilih fair value options ya dengan FVOC. Nah, gitu ya. Nah, tapi penekanan kita bukan di equity investment-nya, tapi mencatat berapa service revenue. Ya, inilah yang ranahnya PSAK 72 ya. Seperti itu. Jadi mengakuinya kapan mengakuinya? Ya, nilainya berapa? Nilainya mengikuti equity investment yang diterima. Kemudian ke PSAK 71. Kapan? Nah, kapan dilakukan pencatatan revenue-nya? Pada saat PSAK 72. Saat si pembeli mendapatkan kontrol penuh atas barang yang dibelinya. Ya. Atau semua kewajiban penjual sudah dilaksanakan. Nah, seperti itu ya. Nah, yang terakhir adalah contoh yang ini, ya. PT Rezeki menawarkan diskon 3% kepada pelanggannya jika mereka membeli setidaknya 2 juta dari produknya. Nah, kalau yang kayak gini, nah ini menarik ya. Jadi ketika ada diskon, ya kalau yang tadi kan sebelumnya adalah ini ya, apa namanya? Nah, yang pertama itu adalah yang, nah ini ya, variable considerations ya. Jadi nilainya itu nggak pasti gitu karena adanya bonus kinerja. Yang kedua, kalau kita time value of money berarti menerima dengan notes. Nah, kita mengikuti notes-nya. Kemudian yang ketiga, ketika kita non cash transactions atau dengan barang, dengan aset, maka kita mengikuti nilai dari asetnya. Nah, yang keempat sekarang, kalau ternyata ada diskon, gimana itu? Kalau ada diskon, maka dia akan mengurangi pendapatan atau imbalan yang diterima oleh perusahaan. Artinya mengurangi si service revenue-nya atau sales revenue-nya, gitu ya. Nah, kalau yang ini, contohnya ini unik. Pertama, dia menawarkan diskon 3%. Ya, jika mereka membeli setidaknya 2 juta dari produknya. Selama tahun kalender. Nah, artinya ini saya perlu jelaskan ya. Dari mulai 1 Januari ya 2019 ya sampai dengan 31 Maret ya. Nah, di sini ada 1 April sama dengan 31 Maret ya. Nah, sampai dengan nanti 31 Desember ya. Nah, time frame dia posisinya pada saat ini nih. Nah, pada saat ini ya. Pada saat 31 Maret jadi di tengah-tengah total saya udah jual ke pelanggannya itu karena dia langganan, jadi saya rutin menjual ke dia. Total penjualannya adalah 700.000.
Ya, karena udah pelanggan, biasanya dia nerima cash-nya itu terakhir. Setelah di barang kirim, totalnya berapa, nanti itu yang dibayar. Nah, kayak gitu ya, sehingga dia mencatatnya bukan cash dulu, tapi karena performance obligation-nya sudah dilakukan terlebih dahulu, maka dia akan mencatat service revenue langsung. Kenapa? Ya karena kewajiban sudah dilakukan, gitu. Ya, sampai dengan 31 Desember berapa kewajiban yang sudah dilakukan? Nilainya adalah 700.000. Sehingga ini yang harus kita akui, ya. 700.000 ini yang harus kita akui, ya. Nah, cuman kenapa malah 679 Pak, bukan 700.000? Karena ada tambahan dalam 2 tahun sebelumnya berdasarkan data historis, PT Rezeki selalu menjual lebih dari 3 juta selama periode April ya sampai ke sini. Ya, jadi 700.000 itu dari mulai 1 Januari sampai 31 Maret ini 700. Dari 1 April sampai Desember ini lebih dari 3 juta. Biasanya gitu kan berdasarkan data historis. Nah, berarti gimana? Berarti pada dasarnya dia akan mengetahui berapa jumlah duit yang akan dia terima posisinya pada tanggal 31 Desember. Di sini akan mengetahui jumlah cash-nya berapa. Nah, gitu ya. Sehingga apa? Adapun prinsip accrual basis itu kan kalau performance obligation sudah dilakukan, maka pada saat itu harus diakui revenue. Maka revenue tidak perlu menunggu kamu menerima cash di akhir tahun. Tapi kapan kewajiban sudah selesai, itu pengakuannya. Ya udah karena time frame kita di 31 Maret, pada saat itulah kita mengakui revenue. Meskipun cash-nya belum diterima. Gitu ya. Nah, berapa nilai yang harus kita akui sebagai revenue? Seperti itu ya. Jawabannya karena ada diskon, maka kita prediksi dulu ya. Oh, ternyata di historiska kita berhasil menjual 3 juta. Ya sudah, kalau gitu kita pakai asumsi ini. Kita terima reasoning ini. Dan mengakui revenue pun harus kita netkan. 700 kali 97 hasilnya adalah 679. Nah, kayak gitu. Kenapa? Karena ada reasoning data historis ya. Diperkuat dengan data historis kemungkinan besar lebih di atas 3.000 atau 3 juta maka akan dapat diskon. Maka kita akui dulu sekarang. Gitu. Sebesar net after diskon. Nah, pertanyaannya, Pak, kalau ternyata kita masih ragu, kalau masih ragu jangan dipotong diskon dulu. Langsung aja ya. 700.000, cuman nanti judulnya berbeda ya. Yang dimaukan dari chapter ini adalah pokoknya kamu nanti menerapkan diskonnya berapa gitu. Ya udah, jadi kita terapkan dulu diskonnya ya. Nah, setelah itu gimana? Setelah itu ada dua kemungkinan. Bisa jadi tercapai 3 juta ya ketika akhir tahun, bisa juga enggak gitu ya. Nah, kalau tercapai 3 juta 31 Desember misalkan ya. Maka ya udah langsung kita akui cash-nya kan revenue udah diakui di awal tahun. Berarti sisanya tinggal kita balik aja cash pada 679. Gitu ya. Nah, yang kedua kalau ternyata kurang dari 2 juta, maka kita mengakui cash-nya tetap kita terima 700.000. Tapi AR-nya kita balik, sisanya masuk sales discount forfeited. Nah, ini masuk ke sales, ya. Ini ya gitulah. Ini masuk ke order income. Nanti ini akan bertambah. Totalnya berapa? 700. Hanya penempatannya berbeda gitu ya. Yang satu di sales, yang satu di OI. Gitu ya, order income. Nah, gitu ya. Oke, nah sekarang yang keberapa nih? 3 menit lagi. Oke ya, ini yang terakhir lah ya. Habis ini, Deng. Tinggal 3 slide lagi. 4 slide, Deng. Oke, sehingga saya dulu untuk menyelesaikan ya. Nanti modifikasi kontrak saya via video aja ya. Nah, sekarang yang terakhir, kedua sebelum terakhir adalah yang alokasi harga. Nah, tadi ya, itu kan baru satu doang. Satu itu ada 4 macam ini, 4 macam kemungkinan. Ada variable considerations, ada pakai time value of money, ada pakai non cash, equity investment, dan ada pakai diskon. Gitu ya. Diskonnya pun tergantung syaratnya. Ya. Nah, itu ketika satu performance obligation, ya, menentukan harganya berapa. Nah, kayak tadi udah ya.
Sekarang kalau ternyata lebih dari satu atau dua, let's say. Nah, maka gimana Pak? Maka apa yang sudah kita bahas tadi, satu persatu, itu bisa jadi terjadi. Ya. Nah, kayak gitu. Nah, tapi, apa namanya, pada dasarnya kita sederhanakan lagi ya. Nah, ya udah, kalau ternyata cuma satu performance, ada banyak kemungkinan, ya, variable considerations dan kawan-kawan. Kalau di kenyataannya, bahkan bukan hanya satu, bisa 3, 4, 5, masing-masing performance itu memiliki karakteristik harga sendiri. Ada variable consideration di tiap performance obligation. Nah, itu gilanya kalau di kenyataan ya. Tapi untuk pembelajaran kita asumsikan ketika membahas tentang variable consideration itu hanya ke satu performance saja. Ya. Nah, gitu. Nah, sedangkan kalau untuk alokasi itu bukan hanya pasti lebih dari satu, ya, pasti lebih dari satu. Nah, itulah kalau apa namanya yang dinamakan dengan mana sih? Oke, saya tutup dulu deh. Saya lanjutkan sedikit ya. Itu kalau lebih dari satu, maka kita harus melakukan alokasi harga. Ya. Setelah harga transaksinya tahu, dari variable considerations-nya udah kita perhitungan berapa, barulah kita alokasikan ya ke masing-masing harganya berapa. Nah, cara menentukan harga ya untuk mengalokasikan sebagai dasar mengalokasi dari si HT-nya ini harga transaksi, maka caranya ada 4 ya. Pertama, pakai standalone selling price ya, harga wajarnya. Misalkan ada A dan B ya. Seperti ini. Harga wajar A adalah misalkan 100 ya. Harga wajar B adalah 50 gitu ya. Maka kalau kita ini dengan standalone selling price ya, maka A dan B dibeli pada harga 120 ya. Maka ya udah kita tinggal alokasikan. Untuk A tinggal 100 per 120 per 150 ya, 100 ditambah dengan 50 dikali dengan 120. Nah, gitu ya. B-nya pun demikian. Nah, itu kalau kita memiliki standalone selling price. Tapi kalau ternyata kita tidak memiliki standalone selling price, maka kita mencari PT yang lain, misalnya PT ABC, pesaing kita. Oh, ternyata produk A itu sebanding dengan produk C dari PT ABC. Produk B sebanding dengan produk D dari PT ABC. Gitu ya. Nah, kita lihat nih harga pesaing kita berapa. Ini sekitar 80. Ini sekitar berapa? 40 misalkan ya. Ya udah kita memakai adjusted market assessment. Artinya apa? 80 ditambah dengan marginnya. Nah, margin perusahaan ya. Mau berapa? 10. Berarti ini tinggal 90. Kemudian ini misalkan tambah berapa? 20. Berarti ini nanti 60. Ya udah berarti nanti yang A itu adalah tinggal dimasukkan aja gitu ya. 90 ya ditambah dengan 90 per 60 tambah 60 150 ya tetap dikali dengan 102. Nah, itu yang market assessment. Ini external approach. Kalau internal approach gimana? Kalau internal approach kita tidak memakai harga pesaing, tapi kita ambil berapa nilai cost yang dikeluarkan untuk memproduksi barang A dan barang B. Gitu ya. Barang A misalkan 50 gitu ya. Kemudian barang B misalkan 40 20 gitu ya. Ya udah, tinggal ditambah marginnya. Gitu ya. 50 tinggal ditambah 30 misalkan. Kalau ini 20 tinggal ditambah 4 ya. Sehingga berapa? Ini menjadi 80, ini menjadi 60. Nah, maka nanti berubah tuh alokasi harganya gimana? Alokasi harganya udah tinggal dimainin aja gitu ya. 60 ditambah 80, 140 ya. Nanti yang A berarti 80 per 140 dikali 102. Seperti itu. Kalau yang residual approach itu gampang, paling gampang. Tinggal kita cari tahu aja. Ah, males nyari dua-duanya, udah aja mendingan nyari si yang punya si A, si A aja gitu ya. Ya udah, kalau dia ternyata menggunakan residual approach ya tinggal langsung. Yang ini diketahui harganya 120 berarti tinggal 20 milik si B. Biar totalnya kan 120, 100 tambah dengan 20. Nah, itu kalau residual approach. Jadi salah satunya tidak diketahui ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah
Itu alokasinya, cara alokasinya jadi seperti ada 4, standalone selling price, kemudian adjusted market approach, sama cost plus margin. Yang terakhir ada residual. Nah, sekarang isu yang terakhir adalah kapan kita mengakui pendapatan. Isunya adalah ada 2. Satu waktu atau over time. Nah, kayak gitu ya. Nah, kita harus menganalisis kapan sih pada dasarnya konsep utamanya adalah dialihkan apabila kewajiban ya mengakui pendapatan ketika entitas memenuhi kewajiban kinerja. Dengan apa? Dengan cara mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan. Kapan itu terjadi? Ketika pelanggan memperoleh pengendalian atas aset. Artinya apa? Kita mengakui pendapatan ketika pelanggan mendapatkan kontrol atas aset yang kita jual. Gitu ya, kontrol. Nah ya, seperti itu. Nah, kalau gitu, kapan mendapatkan kontrol tersebut? Nah, bisa satu waktu atau bisa sepanjang waktu. Gitu ya. Nah, nanti kasus ini akan diperdalam di PAKM. Ya. PAKM pertemuan minggu ini nanti akan memperdalam tentang percentage of completion sama cost recovery, CR. Minggu depan akan ditambah dengan franchise accounting. Franchise ya. Nah, kayak gitu ya. Nah, sehingga apa? Sehingga saya jelaskan konsepnya aja. Jadi, pada dasarnya kita melihat dulu apakah dia over period of time. Ya, sepanjang waktu. Nah, kalau nggak memenuhi kriteria ini, maka kita akui satu waktu. Ya. Cuma ada 3. Apa aja? Yang pertama, pelanggan menerima si buyer gitu ya, menerima secara simultan manfaat yang disediakan oleh kinerja entitas. Artinya apa? Contohnya gedung. Ketika kita ingin membangun gedung, maka untuk membangun gedung ini kan perlu waktu, ya, untuk membangun gedung ini, ya. Untuk membangun gedung ini kan perlu waktu dan biaya yang tidak sedikit. Ya, untuk membangun rumah deh, gitu. Nah, sehingga tidak langsung barang ini tersedia, gedung ini tersedia, harus dibangun dulu selama beberapa bulan, baru nanti kita 0 sampai 1 sampai misalkan 4 bulan, baru nanti di bulan kelima serah terima gedung atau rumah. Nah, seperti itu ya. Nah, artinya apakah kita kontraknya adalah 1 juta, 1.000 misalkan. 1.000 ini diakui di sekarang atau setelah gedung jadi? Nah, itu pertanyaannya. Ya. Nah, pada dasarnya kita untuk memecahkan case tersebut, maka kita harus analisis dulu 1, 2, dan 3 ini. Ya. Nah, kalau memenuhi salah satu aja karena ini atau, maka dia diakui secara over period of time. Nah, pertama kita lihat dari 2 sisi. Sisi pertama dilihat dari si pelanggan yang menerima manfaat. Ya. Apabila kontrak pembangunan gedung ini, kita lihat apakah si pelanggan bisa menerima manfaat, mengonsumsi manfaat atas pembangunan gedung tersebut. Maksudnya apa, Pak? Kan kalau bangun gedung nggak akan bisa dipakai, Pak. Baru bisa dipakai pada saat nanti. Itu betul. Tetapi perhatikan ya, ketika tahapannya di progres di bulan pertama, fondasi beres. Pertanyaan saya, fondasi tersebut duit siapa? Ya duit pelanggan. Kalau gitu, fondasi tersebut milik siapa? Ya milik pelanggan. Kenapa? Karena kita sebagai penjual sudah melaksanakan tugas tahap pertama, yaitu apa? Pembangunan fondasi. Sehingga ketika fondasi beres, ya itu menjadi milik lo, bukan milik gue, gitu loh maksudnya. Bukan milik saya penjual, tapi milik Anda sebagai pembeli. Nah, artinya secara parsial dia bisa mengonsumsi manfaat tersebut. Apa manfaatnya? Punya fondasi, gitu ya. Dan kalau kayak gitu memenuhi itu syarat pertama. Karena ini kan cuma salah satu di antara 3. Ya udah berarti overtime. Artinya apa? Duit 1.000 ini nggak bisa saya akui di bulan kelima, tapi langsung berdasarkan progresnya. Di bulan pertama berapa progresnya, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, itu yang dinamakan overtime. Atau dari perspektif si penjual. Penjual, kalau perspektif penjual itu adalah entitas menciptakan aset yang dikendalikan pelanggan sebagai aset yang diciptakan. Apa ini maksudnya? Maksudnya adalah kontrak aset. Ya. Nah, jadi ada work in process. Nah, artinya gimana? Artinya kita dalam memproduksi barang tersebut,
let's say gedung gitu ya, atau Bentley, atau Ferrari, atau apa sih namanya teh, si Rolls Royce gitu ya. Nah, kita memerlukan waktu, artinya saya Rolls Royce misalkan ya, RR. Kalau Rolls Royce itu kan handmade dan custom ya. Artinya saya pengen beli Rolls Royce yang Phantom harganya 5 miliar atau 6 miliar ya. Nah, ini nggak ready stock. Nanti si Rolls Royce itu akan nanya dulu karakternya kamu gimana, interview dulu. Setelah itu dia akan membuat mobil berdasarkan karakteristik hasil interview dengan pelanggannya. Nah, artinya apa? Menciptakan aset itu perlu proses. Nah, ketika kita berproses dalam menciptakan aset, maka aset tersebut akan dicatat sebagai work in process. Atau itu inventory gitu. WIP ini ya. Ini akan menjadi inventory, tapi inventory yang WIP, work in process. Nah, ketika contohnya kayak gini tidak langsung jadi gitu, maka kita tidak bisa mengakui pada saat kontrak, misalnya kontrak progresnya itu 6 miliar gitu ya. Ya kita tidak bisa mengakui 6 miliar ini pada saat sekarang, gitu, pada akhir nanti periode, tapi berdasarkan tahap pekerjaan, gitu ya. Ya kalau Rolls tergantung kontraknya ya, tergantung kontraknya ya, tergantung kontraknya ya. Tapi misalkan seperti itu ya. Nah, kayak gitu. Kalau ini contohnya mungkin bukan Rolls Royce, ya, tapi gedung lagi ya. Karena Rolls Royce kan mobil ya. Walaupun dia bisa parsial, tapi apa namanya? Ya Rolls juga bisa sih. Rolls juga bisa. Ya. Inventory yang memerlukan waktu ya. Seperti itu. Jadi kita memerlukan waktu untuk menciptakan aset tersebut. Ya. Nah, tetapi dia tidak melalui syarat pertama. Kenapa? Karena bayangin, udah sebulan Rolls Royce baru jadi bannya doang. Nah, emang bannya itu ya bisa dinikmati sih gitu ya, tapi itu cuma dipandang doang gitu. Nah, belum bisa menikmati sempurna. Ya, kalau beda kalau fondasi bisa diinjek-injek, bisa dihamparin kasur, tidur di situ gitu ya. Nah, kayak gitu ya. Kalau Rolls ya bisa dimainin juga sih. Tapi lebih condong yang ke sini menciptakan sebagai work in process. Atau yang terakhir adalah memang maksud dari kontrak tersebut adalah untuk custom made. Jadi untuk si pelanggan, nggak bisa kita langsung udah dibuat, terus kita tiba-tiba alihkan ke pihak lain. Bayangin, ini gedung kita kontrak dengan Irsel misalkan ya untuk membangun rumah makan Padang gitu. Nah, ternyata begitu rumah makan Padang jadi, gua nggak jadi, ini buat orang lain aja gitu. Ini duitnya saya gantiin, nah nggak bisa kayak gitu ya. Karena dari awal udah jelas bahwa duit ini duit Irsal diamanahkan ke saya untuk bikin rumah makan Padang, restoran Padang. Nah, nggak bisa tiba-tiba saya nanti udah jadi saya balikin duitnya, ini saya jual, nggak bisa kayak gitu. Nah, kalau kontraknya terikat seperti itu, hanya tidak ada alternatif penggunaan atau itu memang dibuat custom made untuk si pelanggan, maka dia over. Otherwise, kalau tidak memenuhi salah satu di antara tiga ini, maka dia one point in. Nah, dari sini kalian pasti bisa menganalisis kasus Garuda seperti apa. Apakah one point in time atau over period of time. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Silakan apabila ada yang ingin bertanya. Oke. Gitu ya. Ada yang ingin tanyakan sebelum saya tutup? Saya Pak, izin bertanya Pak. Yang mana nih? Siapa sih? M. Aulia Pak. Siapa? M. Aulia. Oh, Aulia. Silakan. Raffi Aulia. Muhammad Aulia Pak. Oh, Jadi Aulia, siap ya. Jadi ingin bertanya yang di slide awal yang contoh kopi tadi ya Pak. Tadi kan di kopi tadi kan yang tentang alokasi harga gitu. Kan yang tadi yang kena diskon itu kan cuman di harga kopinya aja ya Pak. Terus dan itu kenapa harus dialokasi ke semuanya ya Pak ya? Kan dia kayak dari tokonya tuh kayak bukan paket bundling gitu Pak. Mohon penjelasannya Pak. Yang mana yang ini? Ya Pak. Yang mana ya? Yang kena diskon kan di potongan harga di kopinya aja Pak, tapi kenapa di donatnya juga harus dialokasi gitu ya Pak ya? Kan dia bukan kayak paket bundling dari tokonya gitu Pak. Terima kasih Pak. Oh gitu, oke. Baik. Jadi ini sebetulnya apakah ini paket bundling atau tidak? Nah ini ya, ya mungkin
Jadi gini, ini memang bias di sini ya. Karena Aulia mungkin membacanya satu pelanggan membeli satu kotak dan secangkir kopi. Ini kan nyetengan gitu ya, ala carte. Bukan dalam artian ini kan nggak ada penjelasan di bundling atau tidak Pak, gitu ya. Nah, bisa juga sih tafsirkan kayak gitu ya. Ya oke, kalau memang penafsiran seperti itu, makanya tidak ada alokasi harga. Ya, betul seperti Aulia bilang. Nah, kayak gitu ya. Nah, sehingga apa? Sehingga kalau mau soal yang lebih bagus, membeli bundling ya. Jadi kita jelaskan bahwa kepada pelanggan potongan bundling misalkan paket A gitu, paket hemat, pahe 1. Nah, seperti yang di CFC, di McD, di Starbucks kan ada ya paket breakfast atau paket apa gitu. Nah, kayak gitu. Ala carte bisa, pahe juga bisa paket hemat ya. Jadi paket hemat itu nanti ada kopi plus donat gitu ya. Donat. Nah, ini dia menawarkan apakah mau beli pahe atau tidak. Nah, jadi barulah nanti di bawahnya pelanggan tersebut memilih untuk membeli pahe. Nah, kalau kayak gitu jelas bahwa itu bundling. Tapi kalau soalnya kayak gini memang benar. Penafsiran Aulia bisa seperti itu. Pak, ini ala carte. Ala carte is ngetengan. Tidak perlu ada alokasi harga. Artinya kalau dia kondisinya kayak gini, ini bisa ditafsirkan seperti yang Aulia bilang. Ini satu per satu, Pak. Artinya $2 plus 12. Salah, sorry. Kok $2 sih? $3. Yang ini ya. $3 plus yang 12 ini. Artinya ya satu-satu. Jadi nggak perlu lagi ada alokasi harga gitu ya. Nah, benar kalau menafsirkannya seperti itu dari soal ini gitu. Tapi kalau nanti di soal itu saya jelaskan menawarkan kepada pelanggan pahe. Pahe itu adalah kopi plus donat. Price list kopi ada, harganya adalah $3. Price list donat ada, harganya adalah $12. Pahe ini cukup membayar 13 saja. Gitu ya. Nah, kalau kayak gitu ya udah, berarti kita bisa melihat oh berarti harga wajar standalone selling price ya. Kalau dia membeli pahe, maka kita lihat oh ini transaksinya 13 tapi including kewajibannya ada 2 ya, including 2. Satu persatu dulu kontrak ini udah terjadi kontraknya ya antara Doni Cafe dan pelanggan. Yang kedua kewajibannya ada berapa? Ada 2 Pak, karena masing-masing punya selling price, kopi punya, donat punya. Dan masing-masing independen. Kalau kita beli kopi aja, ya nggak usah beli donat juga nggak masalah gitu. Nah kayak gitu ya. Nah kalau gitu ada 2 kewajiban, tapi dalam satu harga. Harganya adalah harga paket hemat 13. Maka kalau kayak gini kita harus mengalokasikan harga paket hemat ini ke dalam berapa sales dari kopi dan sales dari donat. Nah gitu ya. Jadi seperti itu Aulia ya. Jadi saya ralat ya soalnya ya. Jadi kalau misalkan ada pahe, nah kalau soalnya ada pahe maka nanti ada cost, ada price allocation. Tapi kalau soalnya cuma gini doang sih multitafsir sih benar ya. Jadi bisa ditafsirkan juga seperti yang kamu bilang itu kan dia membeli cuma satu donat dan secangkir kopi, Pak. Nggak ada keterangan dia mengeksekusi yang pahe ini. Ya juga sih. Oke, bisa kayak gitu ya. Benar kalau penafsirnya seperti itu. Jadi tidak ada stand alone tidak ada banding. Nah, kalau di ujian gimana? Kalau di ujian insya Allah udah jelas ya. Kalau di ujian yang dimaukan adalah ini adalah bundling, katanya ini adalah bundling. Tapi soal ujian kemungkinan nggak akan sesederhana ini sih, seperti itu. Dan semultitafsir ini. Oke, gitu. Ada lagi? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, Michelle, mangga. Itu Pak, saya ada lihat di slide 7 kan jika perusahaan menggunakan most likely amount itu perusahaannya harus benar-benar yakin gitu Pak, kayak proyeknya harus selesai tepat waktu. Kalau nggak tepat waktu gimana Pak? Walaupun udah melakukan perhitungannya sesuai dengan tepat waktu, tapi tiba-tiba kalau nggak tepat waktu gimana Pak? Ini ya, kalau nggak Iya. tepat waktu berarti nanti, yes, kenapa? Oh, lanjut ya. Nah, ini kan kalau kayak gini kan berarti dia akan mencatatnya cash, ya mungkin bukan cash ya, AR ya, pada sales ya, pada sales sebesar 250.000 yang most likely amount, yang ini ya. Nah, tapi nanti pada saat bukan akhir tahun lah ya, ketika kontrak ini berakhir, kontrak itu nanti ada masanya. Nah, kapan pengirim
kapan kontrak ini berakhir gitu ya. Misalkan tanggal, ya paling gampang aja deh, 30 Juni misalkan ya. 30 Juni ini misalkan kita akui di tanggal 1 Januari ya, yang ini. Nah, kalau di tanggal 30 Juni ternyata molor, kita belum selesai gitu ya. Kita selesai 7 Juli gitu ya, 7 bulan 7, karena kan udah 1 minggu. Nah, kita akan merevisi ya, merevisi si AR pada sales-nya ini ya. Kita harus mengurangi berapa? Mengurangi jumlah sales-nya ini ya. Mengurangi jumlah sales-nya ini. Gitu ya. Berarti kalau kita ingin mengurangi jumlah sales, kenapa? Karena sales-nya itu tidak 250 tapi 245. Ya. Berarti berapa yang kita kurangi? Ya 5.000 yang kita kurangin. Gitu ya. Nah, kalau menurut saya sih gampang aja. Tinggal balik aja sales pada AR gitu. Tinggal dibalik aja sales pada AR gitu ya. Sales pada AR, ini nggak ada di buku sih ya, cuman kalau logika bodohnya sih kayak gini ya, sales pada AR 5.000, nanti kan dia akan menerima cash ya, baru cash pada AR berapa? Cash pada AR ya sebesar 245 ya, sebesar 245 gitu sih. Oke, sudah? Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya Pak. Oke, udah ya. Simpan pertanyaan buat minggu depan ya. Oke, kalau gitu kita foto-foto dan foto. Yuk, 1, 2, dan 3. Oke, 1, 2, dan 3. Ya. Oke, pesan dari saya, santai aja. Saya udah jelasin cara evaluasi saya. Insya Allah nggak menyeramkan lah ya. Nah, menyenangkan lah insya Allah ya. Dan juga saya tidak terlalu saklek ya. Saya melihat kelengkapan jawaban kalian, itulah yang saya kasih bonus nilai gitu ya. Seberapa lengkap jawaban kalian, sebesar itulah nilai yang yang saya berikan ya. Jadi saya tidak pakai katrol-katrolan, tapi saya melihat ke konteks jawaban kalian gitu ya. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu saya bisa fair dalam memberikan penilaian terhadap kalian. Tapi kalaupun kalian dapat nilai jelek, gak usah khawatir, bukan karena kesalahan kalian yang aduh Pak saya ini nih, bukan, karena memang soalnya juga memang banyak dan banyak bolongnya akhirnya, itulah yang menyebabkan nilai kalian mungkin 50 dan sebagainya, banyak bolongnya. Nah seperti itu ya, sehingga itu masalah utamanya, itu yang harus kalian atasi. Gimana caranya biar nggak bolong? Saya kasih tahu tadi ya caranya gimana. Di isian gitu ya, singkat aja, benar salah dengan jawab dengan alasan, satu baris aja, nggak usah banyak-banyak. Sehingga waktu kalian bisa fokus untuk hal yang lain ya, untuk yang essay. Nah itu silakan dilengkapi. Kalaupun udah blank dan stuck, tulis aja jurnalnya ya, nanti saya kasih poin terus. Karena untuk nulis jurnal saya berhusnuzonnya kalian juga pasti mikir, kalaupun ngasal ya nggak apa-apa deh gitu, yang penting udah ada usaha nulis ya nggak sih. Nah gitu ya, itu untuk next di UAS-nya. Nah itu untuk tips menghadapi UAS, 2 minggu harus ulang kembali. Nanti maksimalkan aktivitas gimana ya tadi ya, banyak tadi ada yang nanya, kemudian juga diskusi dan sebagainya. Nah tugasnya juga nanti dikerjain, insya Allah mudah-mudahan di atas 80-an semua deh kalau aktivitas ya. Kalian bisa cek progres aktivitas kalian di Vina, silakan dicek ya. Minimal tadi nggak ada yang di bawah 80, alhamdulillah ya, jadi di atas. Nah tinggal kalian maintain itu, bahkan ditingkatkan. Seperti itu ya. Setelah itu baru fokus ke UAS. Oke? Mudah-mudahan dengan cara demikian, kalian bisa enjoy di kuliah AKM ini, dan nggak usah baper juga ya. Mungkin, aduh nilai saya jelek, ya udah deh. Udah gitu doang gitu. Ya udah, move on, udah beres. Gak usah terlalu dipikirin gitu ya. Nah, yang penting adalah next step. Nah, udah saya kasih tahu ya. Nah, ketika nilai jelek pun, jangan menghukum diri kalian saya bodoh, jangan. Tapi udah saya jelaskan, karena banyak yang bodoh. Gitu aja ya. Bukan berarti kalian nggak bisa. Oke? Kalau soalnya lebih sedikit sih, saya yakin semua bisa selesai. Ya, tapi namanya juga dosen, isengnya banyak ya. Oke, itu aja yang bisa diberikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau saya tutup aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam. Terima kasih. Makasih Pak. Selamat sore Pak. Makasih, Pak.